Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam obrolan Sabtu pagi bersama saya, Kang Hasan. Pagi ini kita akan membahas tema khawatir versus berpikir, atau berpikir versus khawatir. Terserah, saya bolak-balik, nggak apa-apa. Oke, kita sering mengalami atau setidaknya menemukan orang yang stres, khawatir gitu ya. Istilahnya banyak pikiran. Kenapa sih kok kayaknya muram atau kayaknya pusing atau nggak nyaman gitu. Kenapa banyak pikiran? Nah, pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan dan apa itu berpikir? Seringkali orang yang mengeluh banyak pikiran itu sebenarnya tidak sedang berpikir, tapi dia sedang khawatir. Nah, apa bedanya orang berpikir dengan khawatir? Nah, ini yang menurut saya menarik untuk kita pikirkan. Ya. Kalau saya memisahkannya gini, dua. Berpikir itu adalah sesuatu yang sistematis. Ya. Sistematis dalam arti kita tahu sebabnya, sebab hal yang sedang kita pikirkan itu, kita mencari data tentang hal itu, kemudian kita rumuskan formula, kemudian kita cari solusi. Itu namanya berpikir. Kalau khawatir itu apa? Khawatir itu lebih cenderung pada orang mengolah informasi yang tidak lengkap atau mengolah informasi yang ujungnya dia tidak akan mendapatkan solusi. Kenapa begitu? Karena yang sedang dia olah itu, informasi yang sedang dia olah itu terkait hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan pengaruh dia. Jadi Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits itu mengatakan, ya, sederhana, buat satu lingkaran yang disebut dengan lingkaran pengaruh. Di luar itu adalah lingkaran kepedulian. Maksudnya bagaimana? Yang disebut dengan lingkaran kepedulian itu adalah hal-hal yang masuk ke benak kita, ya, yang masuk ke benak kita, tapi itu hal-hal yang sama sekali kita tidak punya pengaruh untuk mengubahnya. Misalnya, contohnya sederhana, sekarang ada kudeta di Myanmar. Ada kudeta di Myanmar. Coba kita periksa, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan di sana? Misalnya gimana supaya tentara itu berhenti memukuli para demonstran misalnya. Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan itu? Nah, kalau ada sesuatu yang kita punya pengaruh untuk melakukan mengambil tindakan dan itu nanti akan ada efeknya, maka kita sedang berpikir. Namanya kita sedang berpikir. Maka kita akan melakukan proses berpikir problem solving. Proses berpikir problem solving. Jadi kita pertimbangkan apa akar masalahnya, apa alternatif solusi, dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak punya pengaruh, apa yang bisa kita pikirkan? Nggak ada. Kita mau berpikir cari solusi begini, nggak ada. Kita analisis sebab pun, ya ujungnya kita cuma tahu, oh sebabnya begitu. Tidak ada. Apalagi kalau kemudian itu mempengaruhi pikiran atau perasaan kita. Kemudian yaitu tadi muncul rasa khawatir dan sebagainya. Khawatir itu apa sih? Khawatir itu kita tidak suka pada satu keadaan atau tidak suka pada sesuatu yang nanti mungkin akan terjadi dan kita tidak berdaya, tidak punya daya apapun untuk mengatasi
ketidaksukaan itu artinya mengubahnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan preferensi kita atau mencegah sesuatu yang kita tidak suka itu terjadi. Nah, memikirkan hal-hal yang kita tidak punya kontribusi, tidak bisa berkontribusi untuk menyelesaikannya, itu yang disebut khawatir, dan itu pemikiran yang mubazir, yang akan membebani mental kita, membebani psikologis kita, yang membuat kita resah, membuat kita tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, Stephen Covey bilang, buang pikiran itu. Jangan gunakan energi pikir kita untuk memikirkan hal-hal yang kita tidak punya pengaruh untuk mengubahnya. Dalam bahasa Mark Manson itu kan, ini disebut dengan seni bersikap bodoh amat. Kalau dalam bahasa Inggris kan bukunya itu judulnya lebih ini lagi, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, gitu loh. Ngapain gue pikirin? Ya, karena kita pikirkan pun kita tidak akan menghasilkan solusi. Nah, Stephen Covey mengajarkan untuk berpikir di wilayah yang tadi dia sebut lingkaran pengaruh, di tempat di mana kita punya pengaruh untuk mencari solusi. Saya pernah dalam satu rapat, ya, seorang teman itu ya kelihatan terbebani, stres ya, sebelum kami mulai rapat. Kenapa sih? Saya bilang, ini dalam obrolan sebelum mulai rapat. Dia seorang direktur sales. Ya. Dia bilang, pusing saya Pak Hasan. Kenapa? Ini customer saya bangkrut Pak Hasan. Terus saya bilang, kenapa Bapak yang khawatir? Lah kan customer saya, gitu kan. Iya, customer Bapak. Saya tanya, Bapak bisa nggak mencegah customer ini bangkrut? Ya nggak bisa dong Pak. Bapak bisa nggak melakukan sesuatu sehingga dia bisa bangkit kembali, tidak jadi bangkrut? Ya nggak bisa. Lah terus kenapa Bapak pikirkan? Loh ini kan customer saya Pak. Iya, customer Bapak, tapi saya ulangi lagi, Bapak bisa nggak membuat dia tidak bangkrut? Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa berarti itu bukan masalah Bapak. Tapi ini sales saya jadi babak belur, Pak. Penjualan saya jadi babak belur. Nah, itu masalah Bapak. Customer bangkrut itu bukan masalah Anda, saya bilang, karena Anda tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Anda tidak punya pengaruh untuk memperbaiki situasinya. Tapi penjualan Anda turun, itu masalah Anda. Ya. Solusi yang harus Anda cari adalah bagaimana meningkatkan penjualan, bukan bagaimana membuat customer Anda tidak bangkrut. Saya bilang. Kalau Anda harus berpikir tentang bagaimana meningkatkan penjualan Anda punya begitu banyak kemungkinan gagasan yang bisa Anda selesaikan, bisa Anda cari, bisa Anda rumuskan tindakan buat Anda bertindak. Anda berdaya di situ. Dalam konteks customer bangkrut tadi Anda nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini ya kunci sebab orang khawatir itu biasanya berawal dari bagaimana dia mendefinisikan masalah. Ya. Seperti teman saya tadi, dia mendefinisikan masalahnya secara keliru. Oh, customer-nya bangkrut. Seolah-olah itu masalah dia. Bukan, itu bukan masalah dia. Ya, definisi masalahnya sederhana. Masalah itu adalah, ingat definisi masalahnya. Masalah itu adalah sesuatu yang kita harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Lah kalau sesuatu itu di luar jangkauan kita untuk menyentuhnya, boro-boro menyelesaikan, nyentuh aja nggak bisa, itu bukan masalah. Bukan masalah kita, gitu loh. Walaupun kita nggak suka. Jadi orang
salah mendefinisikan masalah. Masalah itu seringkali dianggap sesuatu yang dia tidak suka. Sesuatu yang bukan preferensi dia itu dianggap masalah. Dan kemudian dia berusaha berpikir tentang itu. Padahal nggak ada solusi di situ. Akhirnya yang timbul itu tadi stres segala macam. Jadi di situ ya, kita definisikan dulu masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang kita harus mengambil tindakan tentangnya. Ini kalau dalam kerja-kerja di industri juga begitu. Dalam TWI itu, Training Within Industry, definisi masalah juga begitu. Ya, tentu saja ada definisi lain, yaitu perbedaan antara yang seharusnya dengan yang keadaan yang aktual, kan? Ini gap, ketika terjadi gap itu ada masalah. Tapi lebih dari itu, gap ini adalah gap di mana kita punya pengaruh untuk menghilangkannya. Gitu. Sekali lagi, masalah adalah sesuatu yang kita harus mengambil tindakan. Ya, kalau kita tidak bisa mengambil tindakan di situ, maka suka atau tidak suka itu bukan masalah. Jangan anggap itu sebagai masalah. Karena apa? Mau mati-matian kita berpikir, mau stres, mau gila, nggak akan ada solusi. Nah, makanya sekali lagi berpikir itu dimulai dari situ. Dimulai dari mengidentifikasi apakah dalam hal ini saya bisa mencari solusinya atau tidak. Saya bisa berkontribusi, memberi solusi atau tidak. Ya. Loh, ini berarti Anda nggak peduli. Ya. Peduli. Kita peduli, yaitu tadi concern, circle of concern, lingkaran kepedulian. Tapi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau peduli bagaimanapun, ya nggak bisa. Peduli itu dalam arti, ya, solusi itu dalam artinya kita bisa mengusahakan untuk mempengaruhi itu. Belum. Apakah ini nggak disebut lari dari masalah? Tidak. Lari dari masalah itu adalah kalau ada sesuatu yang Anda harus selesaikan, tapi Anda tidak selesaikan, Anda tidak berpikir, tidak mengambil tindakan. Itu namanya lari dari masalah. Tapi kalau masalah yang dari awal itu bukan, memang kita tidak bisa memberi kontribusi apapun, itu bukan lari dari masalah. Itu memang bukan masalah kita. Itu dulu. Jadi ini yang membedakan berpikir dengan khawatir, sekali lagi. Ya. Berpikir itu adalah hal-hal yang memang menjadi masalah kita bisa berkontribusi sebesar apapun, dan nanti setelah ini kita akan bahas seberapa besar kita akan berkontribusi. Itu namanya berpikir, kita cari solusi. Kita susun berbagai analisis, misalnya sebabnya apa, kenapa ini begini, dan apa alternatif tindakan yang kita punyai, apa sumber daya yang kita punyai untuk kita pakai untuk menyelesaikan masalah itu. Itu namanya berpikir. Tapi kalau kita mengolah informasi, saya nggak mau nyebutnya berpikir, mengolah informasi tentang sesuatu yang kita sebenarnya tidak punya daya upaya untuk menyentuhnya, itu hanya khawatir. Nah, khawatir itu menghasilkan frustrasi, stres, gitu ya, depresi dan sebagainya. Itu yang membuat orang banyak depresi, ya. Jadi supaya nggak depresi itu apa? Satu cara adalah dengan memilah dari awal. Is this my problem? Apakah kalau kita olah informasi atau kita pikirkan itu akan ada solusi atau tidak? Akan mengubah keadaan atau tidak? Kalau enggak, bodoh amat, jangan pikirin. Jadi di film The Spy Bridge itu yang dibintangi oleh Tom Hanks itu, ada seorang spy Rusia yang menghadapi situasi yang berat karena dia terancam hukuman penjara yang sangat lama karena dia sudah tertangkap di Amerika. Nah, si Tom Hanks ini memerankan posisi sebagai pengacara si spy ini. Dia membela spy ini, dan sebenarnya dia juga terpaksa jadi pengacara itu, ya. Nah, tapi si
si spy yang ketangkap ini selalu tenang gitu ya. Tenang sampai si pengacara ini heran, kok kamu tenang banget? Kok kamu nggak kelihatan khawatir? Nah, setiap kali ditanya itu dia selalu bilang, would it help? Dengan polosnya dia bertanya, would it help? Artinya Anda berpikir gerusa-gerusu segala macam khawatir itu sebenarnya Anda perlu tanya diri Anda, would it help? Apakah itu akan membantu? Apakah dari situ akan ada solusi? Kalau enggak, ya udah tadi bodoh amat gitu loh. Ya. Kalau enggak, bodoh amat. Ini hal penting. Kenapa? Begitu banyak orang menjadi tidak bahagia, begitu banyak orang stres, begitu banyak orang depresi, karena memikirkan hal-hal yang bukan wilayah dia, bukan problem yang harus dia selesaikan. Dan celakanya banyak orang yang menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang bukan masalah dia, sementara masalah dia sendiri tidak terurus. Ya. Ini sangat sayang sekali. Ya katakanlah ada orang berjuang untuk ini, aku ini berjuang untuk apalah gitu ya, entah untuk demokrasi, entah untuk cita-cita ini segala macam. Tapi kerja kagak. Anak istrinya terlantar. Woi, itu anak lu, masalah lu. Jangan mikirin yang gede-gede sebelum lu bisa mikirin masalah anak bini lu. Misalnya seperti itu. Ya atau tadi seperti teman saya tadi, dia berpikir di tempat yang salah. Nah, sekali lagi, setelah kita definisikan masalah kita, masalah itu adalah sesuatu yang saya harus mengambil tindakan. Nah, barulah kemudian kita berpikir ke tahap selanjutnya. Oh, ini masalahku. Kalau sudah tahu masalahku ini, nah kita bisa melakukan banyak hal itu. Definisikan problemnya tadi, ya, definisikan dengan jelas. Berbasis pada fakta. Ya, bukan berbasis pada prasangka-prasangka lagi, bukan berbasis pada asumsi-asumsi lagi. Untuk bisa berpikir menyelesaikan masalah itu, kita harus berpikir berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Karena itu penting untuk mengumpulkan data. Ya, berdasarkan fakta. Ya, kumpulkan faktanya ya, secara utuh, kita analisis hubungan antara fakta dengan fakta, ya, termasuk kita lakukan analisis sebab akibat. Dari situ kita kalau udah tahu sebab kan, oh ini pangkalnya. Ya, ini pangkalnya, maka ini akibatnya. Nah, dari situ kita bisa merumuskan solusi-solusi. Ya. Dari berbagai alternatif solusi, kita pilih yang paling kuat efeknya, yang paling mungkin kita lakukan sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Itu namanya berpikir. Kita akan menemukan solusi. Nah, berpikir yang menghasilkan solusi itu berpikir yang menggairahkan, yang merangsang otak nalar kita untuk apa ya? Ya melakukan kalkulasi, melakukan analisis, dan nggak pakai baper. Karena yang dipikirkan itu sama seperti kita menyelesaikan persoalan matematik. Kan nggak baper kita menyelesaikan persoalan matematik. Kenapa? Ada langkah-langkahnya. Ya kan? Ada langkah-langkahnya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Selama itu masalah kita, kan gitu tadi. Kita bisa cari solusinya di mana. Nah, kalau kita ketemu solusi itu kan bahagia. Ketemu rumusnya aja udah bahagia. Apalagi kalau kita sanggup menyelesaikan masalahnya. Melihat, oh masalahnya itu selesai. Oh itu bahagia sekali. Tapi kalau tadi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman khawatir, doang, grundel, ngomel, atau mentok-mentoknya demo misalnya, nggak ada solusi. Jadi sekali lagi ada perbedaan mendasar antara
berpikir dengan khawatir. Berpikir itu adalah mengolah informasi terkait hal-hal yang kita bisa memberi kontribusi untuk menyelesaikannya, sedangkan khawatir itu ya mengolah informasi yang banyak dikira orang banyak berpikir gitu kan, berpikir padahal tidak. Ya. Mengolah informasi yang terkait soal-soal yang kita nggak punya jangkauan, tidak bisa menjangkau, memberi kontribusi terhadap soal itu. Gitu. Jadi ini salah satu kunci kebahagiaan, pencegahan stres dan sebagainya. Ya. Agar Anda tidak stres, ya definisikan masalah secara jelas. Mana yang merupakan masalah Anda, mana yang bukan. Begitu. Sampai sejauh ini tidak ada yang bertanya. Jadi ini saja obrolan ringkas saya. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan ringkas ini. Kuncinya tadi, jangan pikirkan hal-hal yang Anda tidak punya jangkauan untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.